Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami Otonomi Daerah Kelompok 9 akan melakukan observasi tentang bus rapid transit, yaitu yang ada di Kota Semarang. Jadi, saya ingin menanyakan ke teman-teman, apakah teman-teman sangat mengeluhkan tentang fasilitas yang disediakan oleh Kota Semarang, yaitu BRT? Jadi, banyak yang mengeluh kesahkan bahwa BRT itu sendiri transportasi yang memang memberikan pelayanan yang bagus, cuman masih banyak kekurangannya. Salah satunya dari transmisi gas dan dari penyediaan wilayah. Saya dan teman-teman saya akan langsung survei ke lokasi tersebut. Yuk. I keep on looking at the door before you come in. Come up to me and say, I feel a connection with you. Di sini kita udah berada di halte BRT ya. Nah, tepatnya ada di dekat FEB. Makanya jadi di sini kita bakal survei apakah BRT ini sudah memenuhi standar dan apakah pelayanannya memang sudah layak atau oke, nantikan video selanjutnya. Bye. just in time. I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. Hari ini aku ingin menjabarkan hasil observasi kita dari salah satu transportasi umum yang ada di Semarang, yaitu Booder. Aku izin buat baca dari catatan yang udah aku rangkum ini. Nah, Kamis ini kita mulai menaiki armada dari halte yang ada di depan FEB hingga salah satu halte di Undip. Nah, dari sendiri bisa dibilang cukup kurang dikarenakan fasilitas yang tersedia sangatlah minim dan adanya ketimpangan dari satu halte dengan halte lainnya. Untuk beberapa pemberhentian juga tidak sepenuhnya berbentuk halte, akan tetapi mereka tersedia dalam bentuk rambu-rambu sehingga tidak ramah untuk bagi pengguna baru. Selanjutnya itu ada fasilitas yang kami rasakan merupakan armada yang kami naiki mempunyai pendingin ruangan yang kurang bekerja. Mungkin nggak berfungsi sama sekali karena pada saat itu armada menjadi sangat panas dan sangat sumpek, dan juga supir-supir itu mengendarai armada secara ugal-ugalan yang mana tidak sesuai dengan indikator keamanan pelayanan BRT. Kami semua menempuh perjalanan dari UNES ke Undip itu memakan waktu yang cukup lama, sekitar 1 jam lewat 9 menit, yang mana itu sangat amat memakan waktu. Terus juga hal itu dikarenakan adanya rute yang cukup berliku-liku. Terus juga pihak kondektur tidak memberikan informasi dengan maksimal dikarenakan penyampaian dengan nada suara yang kecil di setiap pemberhentian, dan juga kita harus menanyakan suatu informasi tersebut terlebih dahulu. Hal ini juga tidak informatif dalam pelayanan BRT yang ada dalam peraturan wali kota. Sudah, terima kasih. Oke, pada hari ini saya dan kelompok saya sudah ada di tempat adan, tepatnya di Kota Semarang. Sekarang kita akan mencoba BRT yang lebih besar. Karena yang kemarin kita telah coba feeder dan cukup baik. Setelah lihat penjauhannya, kita selanjutnya akan mencoba di objek bagian bus yang lebih besar. Seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, jadi kemarin kami telah survei di dalam bus besar yang ada di Kota Semarang,
Sebetulnya kemarin kami pertama naik dari halte yang ada di dekat Swalayan Semarang ya. Kami melihat bahwasannya di dalam halte tersebut fasilitas cukup oke dan juga cukup memadai karena ada fasilitas-fasilitas seperti ada lampu dan juga ada petunjuk rute gitu. Walaupun petunjuk rutenya itu kurang baik ya keadaannya. Dan karena memang di dalam halte tersebut tidak ada petugas, maka teruntuk pembayarannya itu kami lakukan di dalam bis. Dan kemudian kami melanjutkan perjalanan sampai ke dalam Simpang 5 dan menurut kami selama perjalanan itu cukup oke dan cukup bagus, tidak ada kendala apapun karena memang fasilitas yang ada di dalam bus tersebut cukup baik ya, karena memang ada AC dan juga ada fasilitas-fasilitas lain seperti pegangan tangan untuk orang-orang yang berdiri seperti itu. Terkait dengan fasilitas lain seperti informasi suara yang ada di dalam bus itu sayangnya tidak aktif ya, atau bisa dikatakan aktif, sehingga informasi-informasi lain yang seharusnya bisa diinformasikan di dalam bis tersebut itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Overall untuk bis besar ini cukup oke dan cukup bagus untuk teman-teman mahasiswa yang ingin berpergian di Kota Semarang. Ya, halo teman-teman, sekarang kami sudah ada di Simpang 5. Ini untuk haltenya kami tadi sudah menaiki bis BRT yang biru untuk yang versi besar. Nah, selanjutnya kami nanti akan mencoba juga yang bus BRT versi lebih mediumnya. Oke, ikuti terus tes pengetesan kami. Kita menaiki bus medium yang biasanya itu berwarna merah, itu berukuran tidak besar dan tidak terlalu kecil. Nah, kita bertujuan dari Simpang 5 ke Kota Lama. Nah, hal pertama yang kami lihat dari segi halte, terutama di Simpang 5, haltenya sangat cukup baik secara fasilitasnya. Dari segi pengeras suara, informasi perkiraan kedatangan bis, dan informasi rute itu juga udah sangat informatif sekali. Setelah menaiki bus, kami menemukan beberapa hal positif yang sangat kami apresiasi. Yang pertama yaitu kondektur yang sangat informatif. Di fasilitas umumnya seperti kursi, pegangan tangan, dan alat kesehatan itu sudah ada, tidak menyalahi aturan. Nah, kami cukup menemui beberapa kekurangan, terutama satu di hal kurang dinginnya AC di dalam bus itu. Nah, dan notabene di dalam bus itu kondisinya lagi sepi. Nah, jadinya kami merasa kegerahan di situ. Dan yang kedua, yang kami lihat gas emisi yang dibuang oleh BRT ini, terutama yang berukuran medium, itu sangat kotor karena asapnya berwarna hitam, pekat, dan sangat mengganggu pengguna jalan. Dan terus hal terakhir yang kami temui, kami sempat menemui beberapa sopir yang sedikit berhentinya tidak halus, yang berarti berhentinya itu mendadak. Dari segi halte, yang sangat kontras dari hal ini adalah yang halte di Simpang 5 yang sangat bagus dan fasilitasnya cukup baik. Akan tetapi di Kota Lama haltenya cukup buruk. Ketika kami lewat, ketika perjalanan, banyak halte yang kurang terawat, kursi seadanya, tidak ada penerangan. Dan setelah itu waktu kita berhenti pun di Kota Lama, kita tidak berhenti di halte, kita diberhentikan di seberang tempat. Nah, jadi untuk halte seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kelompok kami telah melaksanakan survei yang ada pada bus rapid transit yang ada di Kota Semarang ini, kami telah merangkum hal-hal yang penting dalam permasalahan pada bus rapid transit yang ada pada Kota Semarang ini. Kami mengacu pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2001 tentang standar pelayanan minimal yang ada pada Trans Semarang. Jadi di dalam peraturan tersebut ada 6 aspek. Yang pertama ada keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan juga keteraturan. Sebagai contoh, kami melihat permasalahan seperti
keamanan dan keselamatan. Di halte sendiri masih kurangnya penerangan dan juga petugas keamanan. Kemudian untuk masalah selanjutnya, kenyamanan, ada kerusakan sistem pendingin udara. Kemudian untuk masalah lainnya seperti emisi asap hitam yang tebal, kemudian ada bus yang mogok atau bermasalah, dan juga ada masalah-masalah lain yang kami sudah catat di dalam esai. Nah, dari hal-hal tersebut kami sudah membuat solusi yang kiranya dapat membantu permasalahan tersebut. Nah, untuk solusi dari kami memberikan solusi. Yang pertama, ada standarisasi perawatan teknis armada secara berkala, seperti uji emisi dan kelayakan operasional minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian untuk selanjutnya, harus ada prosedur perawatan secara terstandarisasi. Yang ketiga, harus ada sistem pengaduan masyarakat yang bisa direspon secara langsung. Yang keempat, perlu adanya peremajaan, baik yang ada di bus maupun yang ada di halte. Yang kelima, perlu adanya audit, baik halte maupun bus itu tersendiri. Kemudian yang selanjutnya, pemerintah Kota Semarang bisa melakukan pembaruan seperti memberikan bus listrik atau bus hybrid yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir, permasalahan terakhir yaitu perlu adanya penambahan trayek yang lebih efisien dan tidak memutar-mutar, sehingga masyarakat bisa lebih cepat dalam menggunakan BRT. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.